Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi ke channel Leila. Kali ini saya akan membahas tentang perawatan luka. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Baik teman-teman, kita masuk ke slide pertama, definisi luka atau pengertian luka. Menurut Mansur tahun 2003, luka adalah suatu kondisi di mana terputusnya kontinuitas jaringan tubuh. Nah, secara umum, luka juga dapat diartikan sebagai injury yang mengganggu seluler normal, atau juga bisa dapat dijabarkan luka adalah kerusakan yang mengganggu kontinuitas jaringan tubuh yang ditandai dengan kehilangan substansi jaringan. Oke, baik, kita masuk ke slide yang kedua, yaitu penyebab luka infeksi. Nah, apabila kita mempunyai luka lalu tidak dirawat dengan baik, maka akan beresiko luka itu akan infeksi. Kira-kira apa aja ya penyebab luka itu infeksi? Yang pertama, luka terbuka dan kotor. Nah, luka terbuka dan kotor ini akan beresiko munculnya mikroorganisme atau benda asing yang terdapat dalam luka tersebut. Nah, ini masuk ke poin yang kedua, yaitu adanya benda asing dalam luka tersebut. Yang ketiga, kesehatan menurun. Dimana kalau sistem imun kita menurun, maka masa penyembuhannya pun akan semakin lama karena leukositnya semakin naik. Oke, yang keempat ada gizi buruk. Maksudnya kita di sini tidak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, yang mana makanan gizi seimbang itu akan mempercepat proses pemulihan luka. Yang kelima ada mobilisasi atau kurang gerak. Nah, di sini pada luka dekubitus, nah ini kasus-kasusnya karena kurang gerak, makanya terjadinya luka dekubitus dan menyebabkan luka tersebut menjadi infeksi. Kita masuk ke slide yang ketiga, yaitu tanda dan gejala luka infeksi. Nah, yang pertama ada luka tersebut semakin bengkak, yang kedua ada luka tersebut semakin terasa nyeri, yang ketiga luka tersebut semakin kemerahan, yang keempat luka tersebut teraba panas atau suhu tubuh kita pun ikut naik, yang kelima luka tersebut mengeluarkan nanah, dan yang terakhir luka tersebut berbau. Baik, kita masuk ke slide yang keempat, yaitu tahap-tahap pencegahan luka infeksi. Di sini teman-teman, apakah ada yang tahu tahapannya apa aja? Oke, baik, yang pertama melakukan cuci tangan dengan 6 langkah, baik menggunakan hand sanitizer atau hand scrub dengan air mengalir. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan kuku agar tetap bersih dan pendek. Yang ketiga, minum obat teratur. Yang keempat, jaga kebersihan luka. Yang kelima, jaga luka tersebut agar tetap kering. Dan yang terakhir, tidak memegang luka. Baik, pada slide-slide sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu luka dan tanda dan gejala luka itu infeksi, penyebab luka itu infeksi. Nah, di sini kita akan membahas tentang perawatan luka. Perawatan luka adalah suatu tindakan untuk mempercepat proses penyembuhan supaya tidak terjadi infeksi. Oke, perawatan luka yang akan kita bahas di sini adalah perawatan luka bersih dan perawatan luka steril. Contoh perawatan luka bersih yaitu luka gangren pada diabetes dan luka dekubitus. Nah, lalu perawatan luka steril yaitu luka pada post operasi. Baik, pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang persiapan alat. Apa aja ya alat-alat yang harus dipersiapkan? Yang pertama ada bag instrumen steril, isinya ada pinset anatomi dan pinset chirurgis steril, ada kom kecil, ada pinset steril. Nah, lalu ada bengkok, perlak, pinset anatomi dan pinset chirurgis yang bersih. Lalu ada larutan NaCl 0,9%, ada kom kecil juga yang bersih. Dan jangan lupa ada handscoon bersih dan handscoon steril. Lalu juga ada kom yang berisi alkohol swab, dan ada kasa bersih. Pada saat ini berupa gambar-gambar ya isinya, yaitu gambarnya itu ada alat-alat yang tadi saya sebutkan. Situ ada kom kecil, ada kasa, ada gunting plester. Lalu di tengah-tengahnya, di bagian tengah ini ada pinset anatomi atau pinset chirurgis, lalu ada handscoon steril, lalu ada bag instrumen steril.
Lalu di pojok kanan ada bengkok atau piolet ginjal atau juga niat beken, lalu ada gunting jaringan. Nah, di sini saya juga punya alat-alat yang kebetulan ada di rumah. Ini ada mikrofor, lalu ada alkohol swab, dan ada handscoon bersih. Sebelum ke pasien pasti kita harus mempersiapkan diri dulu, mempersiapkan alatnya dulu, lalu baca resume pasien, data-data pasien yang akan kita lakukan perawatan. Lalu pada fase orientasi kita berkenalan dengan pasien, lalu kontrak waktu dan menjelaskan apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Baik, pada fase kerja menutup tirai dengan menjaga privasi klien, lalu mencuci tangan, mempersiapkan alat. Nah, yang pertama kita memakai handscoon bersih, lalu bersihkan perekat dan bekas perekat yang ada pada luka klien. Lalu angkat balutan pertama dengan pinset yang bersih. Nah, lalu simpan bekas balutan luka itu ke bengkok dengan cara menutupnya. Nah, lalu cuci tangan dan menggunakan handscoon steril. Ketika menggunakan handscoon steril, angkat balutan yang kedua dengan menggunakan pinset yang steril dan membersihkan luka. Prinsipnya, 1 kali usapan kasa dengan cara dari daerah luka keluar gitu. Lalu tutup luka itu dengan kasa steril dan merekatkan dengan mikrofor atau plester. Bersihkan alat dan rapikan alat dan cuci tangan. Ada beberapa hal yang harus kita kaji saat melakukan perawatan luka. Yang pertama, kaji lokasi dan ukuran luka tersebut. Yang kedua, kaji kondisi pasien dan observasi apakah ada tanda-tanda infeksi pada luka pasien. Yang ketiga, kaji tingkat nyeri pasien dan denyut nadi pasien. Yang keempat, kaji tingkat pengetahuan pasien terhadap perawatan luka yang akan dilakukan perawat. Lalu ada kaji kesiapan pasien dan kerjasama pasien terhadap perawatan luka yang akan dilakukan perawat. Yang terakhir, kaji review status medis pasien. Terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.